Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, senang kembali bersua dengan Anda semua. Hari ini saya Yasin Alibi dari Studio Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi akan menyapa Anda semua, tentu tidak sendiri karena di sebelah saya sudah hadir. Beliau adalah Bapak Haji Khaironi Hidayat SAG MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Langsung saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari luar biasa nih Pak Haji. Alhamdulillah. Ini merupakan mungkin suah pertama di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Ya, setelah panjenengan di Banyuwangi. Ramadan pertama bagi Betul. saya di Banyuwangi. Inggih Pak Haji. Dan kita hari ini akan membahas tentang marhaban ya Ramadan. Ya. Dan tentu nanti sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dan tentu akan menambah wahana keilmuan kita di bulan suci Ramadan ini. Saya Baik Pak Haji. dulu sebetulnya bukan tausiah ya. Gitu Pak Haji. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol Pak Haji ya. Nggih, baik Pak Haji, silakan Pak Haji dibuka. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yasin Alibi yang saya hormati, yang setia mendampingi saya Siap. walaupun kondisi perut kosong. Nggih. Kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai semuanya, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, hafidzakumullah jami'an. Amin. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat membahagiakan bagi saya karena ini adalah perdana podcast dan perdana Ramadan. Betul. Jadi tahun lalu saya masih belum dilahirkan di Banyuwangi. Jadi saat ini pertama kali podcast di Banyuwangi dan saya rasakan nuansa yang agak beda memang. Gitu Pak Haji ya. Kantor di luar Ramadan dan kantor ketika Ramadan. Betul. Ya suasananya lebih adem ayem kalau Ramadan karena teman-teman lebih banyak dalam ruangan. Jadi karena cuaca juga Nggih. masih penyesuaian ya. Iya, apalagi di hari-hari pertama Pak Haji ya. Betul. Jadi all start is difficult katanya Masya bahasa Allah. Inggris itu. Semua permulaan itu pasti sulit. Agak sulit. Tapi kita nikmati apapun yang ada di awal Ramadan ini karena apapun yang ada di Ramadan kita yakin akan bernilai ibadah ketika Amin. kita berniat dengan niat yang baik. Ustadz Yasin dan para sahabat podcast Kemangi, jadi tema kali ini saya diperintahkan oleh beliau untuk membawakan marhaban ya Ramadan. Sebagaimana kita maklumi, ketika menjelang Ramadan, hampir seluruh umat Islam di dunia itu mengadakan acara, baik itu acara diformalkan ataukah acara itu di non formalkan atau bahkan acara secara pribadi. Di keluarga juga misalnya, biasanya sebelum Ramadan itu ada beberapa persiapan, ya minimal untuk sahur pertama lah. Betul. Nah, di konteks yang lebih makro, marhaban ya Ramadan ini adalah merupakan sebuah ungkapan hati sebetulnya bahwa kita semua bergembira dengan datangnya Ramadan. Kita semua bahagia karena Ramadan sudah di depan mata kita. Ada yang mengistilahkan marhaban ya Ramadan, ada yang mengistilahkan tahniah Ramadan. Ya apapun namanya ya, apapun namanya itu merupakan ungkapan kegembiraan kita. Ada satu hadis yang konon ya, saya tidak berani menegaskan, konon tidak mencapai tataran sahih ya. Bunyinya demikian. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Kalaupun toh itu bukan hadis sahih atau masih dalam tingkatan dhaif, tetapi dalam keyakinan kita apapun yang berkaitan dengan fadhailul amal itu kan boleh kita pakai. Betul. Jadi makna dari hadis ini adalah bahwa siapapun yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, gembira karena datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, sekarang pertama yang harus kita pertegas adalah kegembiraan atau motivasi kenapa dia bisa gembira di Ramadan. Iya. Motivasi ini menjadi sangat penting karena dengan motivasi ini maka nanti hal-hal yang lain itu ditentukan setelahnya. Penentunya adalah motivasi. Motivasi.
Yang dimaksud di dalam ungkapan yang saya baca tadi itu adalah barang siapa yang gembira karena datangnya bulan Ramadan, yang dimaksud gembira ini karena keyakinan bahwa di dalam Ramadan banyak fadilah-fadilah di mana Banyak Allah, keistimewaan gitu Pak Haji ya. betul. Jadi kita maklumi ya bahwa selama bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala. Pahala yang sunat itu sama dengan yang wajib. Pahala yang wajib itu dilipat gandakan oleh Allah sampai sekian kali, yang seandainya kita kerjakan di bulan Ramadan tidak sebesar itu pahalanya. Kemudian ampunan Allah juga diobral sekali Masya gitu Allah, ya. luar Ya biasa. bahasa sederhananya lah, ampunan Allah diobral. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali fadilah atau keistimewaan bulan Ramadan yang kaitannya dengan spiritual, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ini yang dimaksud di dalam hadis tadi itu, bahwa kalau ada orang gembira, bahagia karena Ramadan akan datang, dan kegembiraan itu karena dia menyongsong anugerah Allah, menyongsong fadl Allah, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Ini motivasi yang pertama ya. Yang mungkin. Ada juga motivasi yang lain, misalnya pedagang baju. Pedagang baju. Pedagang baju, pedagang sembako, pedagang jajanan. Nggih. Saya yakin mereka semuanya pasti juga senang. Seneng Pak Haji. Kenapa? Ya bakal laris ini. Pedagang baju yang biasanya omsetnya satu hari hanya 500.000, ketika Ramadan bisa jadi berlipat-lipat kali untungnya. Betul. Karena sudah menjadi kebudayaan di masyarakat kita bahwa Ramadan itu identik dengan menyambut Idul Fitri. Dan ketika Idul Fitri semangat baru, baju juga baru. Jadi hampir bisa dipastikan ya. Nggih. Pedagang baju pasti laris, kemudian pedagang jajanan itu pasti laris karena pasti akan marak di situ pasar takjil. Iya. Nah, orang yang gembira hanya karena motivasi dagangan, ini juga tidak termasuk dalam konteks yang tadi. Oh, gitu Pak Haji. Ya, karena kegembiraannya itu bukan gembira karena hal-hal yang bersifat ukhrawi, bukan gembira karena memang datangnya Ramadan sendiri, tetapi mereka gembira karena hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga ya kita pertanyakan. Tapi ya paling tidak masih gembira lah daripada susah gitu. Daripada susah. Tapi ada juga yang susah Pak Haji. Karena Ada juga ya. Karena mestinya kan tadi Panjenengan sampaikan bahwa ketika Ramadan datang, puasa datang, kita harus bergembira menyambutnya. Tapi ada sebagian orang yang mungkin kebalikan dari gembira. Mereka susah, pagi hari nggak bisa ngerokok. Ini Ustadz nyindir saya. Saudara saya di samping sana. Tapi memang jujur ya, Gitu, Pak Haji. obrolan teman-teman tapi guyon Iya, ya. nggih. Jadi begitu akhir Sya'ban biasanya, Betul. itu banyak, ini sarapan terakhir, besok gak bisa sarapan. Ini rokokan pagi terakhir, besok gak bisa Besok rokokan. ini nggak Tapi bisa rokok. saya kira itu guyon aja ya. Iya, Karena iya. pada dasarnya kita semua pasti gembira, Betul. pasti bahagia dengan datangnya Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti Ramadan tahun ini bisa kita laksanakan dalam kondisi spiritual, dalam kondisi kejiwaan yang lebih sempurna daripada Ramadan sebelumnya. Iya, baik Pak Haji. Kalau kita berbicara tentang Ramadan tahun ini Pak Haji, tentunya kita yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebetulnya tujuan puasa itu apa Pak Haji? Ini pun yang mungkin perlu disampaikan Ini serasa untuk diuji motivasi saya. Pak Haji. Untuk kita semua ini Pak Haji. Serasa berhadapan dengan dosen penguji. Ini hanya menegaskan saja. Iya, siap. Pertanyaan Ustadz kepada saya itu saya ibaratkan seperti pertanyaan Jibril kepada Rasulullah. Oh, nggih. Seringkali Jibril tanya kepada Rasulullah dalam bentuk visualisasi manusia gitu, di hadapan para sahabat, itu bukan karena Jibril nggak tahu, tapi supaya Rasulullah menjelaskan dan penjelasan ini didengar oleh para sahabat. Betul. Nah, mirip sekarang. Jadi Ustadz Yasin sebagai Jibril sekarang. Begini ya. Kalau tujuan puasa sangat jelas, la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Al-Baqarah ayat 183 itu bahwa tujuan utama ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Iya. Nah, masalahnya sekarang ada banyak variabel dalam bertakwa ini. Ada yang mengatakan sangat sederhana. Ya,
setelah Ramadan diharapkan kita jadi orang bertakwa, kita lebih semangat menjalankan perintah Allah dan lebih semangat menjauhi larangan Allah. Tapi apakah takwa sesederhana itu? Iya, Nah, ini dalam pertanyaan Betul, kita betul. sekarang. Apakah takwa itu hanya sekedar meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah? Sebetulnya tidak. Ada lebih dari itu Pak Jiki. Ya, takwa itu kan sebetulnya sebuah prestasi yang sebetulnya ini value ya, sebuah Nilai. dan itu merupakan prestasi di mana orang ketika meraih prestasi takwa ini, maka kehidupan di dunia dan di akhirat akan dijamin oleh Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba fokus kepada kata-kata takwa ini Takwa. apa. Takwa itu kalau dalam bahasa ininya, dalam arti literlek ya, lughatan, itu takut. Takut ya Pak Jiki. Iya, takut. Masya Allah. Tapi beda takutnya dengan ada beberapa, ada khauf, ada takwa, kemudian ada khosyah kan gitu ya. Kita nggak bahas tiga nih lah, panjang. Ntar. Panjang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 diksi, ada Iya, 3 kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan takut ini. Iya. Jadi ada khosyah, ada takwa, Ada khauf. kemudian ada khauf. Kita bahas insya Allah nanti Lain hari, Pak Jiki. lain hari. Menarik sekali nih. Nah, kita fokus pada takwa. Selama ini orang mengartikan dengan sederhana, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Pertanyaannya kemudian, emang Allah menakutkan? Saya takut ada Allah nih, kan seperti itu. Iya. Jadi takwa itu adalah takut, tetapi di dalamnya ada nilai cinta. Di dalamnya ada nilai menghormati, mengagungkan, mensucikan, bertasbih gitu. Dan banyak yang lain. Jadi ini tidak sama dengan khosyah atau khauf. Nah, ada lagi nilai yang lebih atau makna yang lebih dalam di dalam takwa itu. Saya sering mengartikan dalam berbagai forum ya. Saya sering menjelaskan bahwa takwa itu apa sih? Takwa itu satu. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya adalah betul-betul hamba dan mengakui, mempersaksikan, meyakini zahiran wa batinan secara fisik dan psikis bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu main core daripada takwa. Inti takwa di situ. Iya. Jadi apakah betul kalau orang kemudian menjalankan perintah lalu menjauhi larangan, apakah itu sebuah tanda bahwa orang itu sudah mengakui Tuhan Allah itu memang betul-betul Tuhan? Saya jawab belum tentu. Masalahnya kan begini ya, takwa itu berbanding lurus dengan akhlak kan. Semakin orang bertakwa maka akhlaknya pasti semakin bagus. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang kalau bertakwa akhlaknya bagus, dia mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh makhluk Allah karena nilai akhlaknya tadi itu. Tapi coba sekarang kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin termasuk kita ya, semakin rajin ke masjid tapi semakin jengkelin gitu. Banyak kan? Iya. Ya mungkin ini evaluasi ya. Dipertanyakan mungkin Diri ketahuan. kita, mungkin termasuk diri kita juga ya. Masya Allah. Semakin rajin puasa, semakin rajin menghatamkan Al-Quran, tapi pandangan kepada orang lain semakin meremehkan. Masya Allah. Ini kan berarti dia ada orientasi lain selain Allah. Iya. Makanya ketika ada orang yang jamaah ke masjid banter, puasanya banter, tetapi daya hancurnya kepada sesama muslim juga banter, seolah-olah dia yang paling baik, Betul. menyalahkan orang lain, meremehkan orang lain, kemudian cenderung mengkapling surga sendiri. Ini masih Surga di kapling sendiri Pak Jiki. iya. Terus yang lain ngontrak Ngontrak ya. Berani ngapling surga. Nah, ini apakah ini bertakwa padahal dia sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Apakah itu takwa? Belum. Mengapa? Indikatornya jelas. Harusnya orang semakin bertakwa, akhlaknya semakin bagus. Ketika ada orang menjalankan perintah Allah, rajin dan selalu menjauhi larangan Allah, tapi akhlaknya masih tidak berbanding lurus dengan itu. Ini bukan takwa. Oh gitu Pak Jiki. Wa hadza laisa bittaqwa. Masya Allah. This is not takwa. Ya. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, luar biasa diskusi kita Pak Haji ya. Ya. Kali ini kalau kita bahas tentang terkait takwa, panjang.
Itu baru definisi loh ya. Iya, baru definisi itu para sahabat podcast Kemangi. Nah ini Pak Haji. belum teori manajemen bagaimana dari puasa menuju takwa. Betul. Ada lagi nanti kronologinya itu. Barangkali nanti ada sesi-sesi yang lain Pak Haji. Okay. Jadi tentu kita di bulan Ramadan ini di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Pak Haji, kira-kira selama bulan Ramadan ini kan tentu kita tidak, walaupun berpuasa kan tidak boleh lemes Pak Haji. Ada program-program yang menjadi prioritas tentunya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira program apa Pak Haji yang bisa menjadi program prioritas di Kemenag kita Pak Haji? Ya. Untuk memotivasi kita semua tentunya Pak Haji. Terima kasih. Jadi begini, tadi saya garis bawahi itu puasa nggak boleh lemes ya. Gih Pak Haji, betul. Tetap semangat itu. Ya, tapi hari pertama, hari kedua kita maklumi lah. Penyesuaian. Kalau setelah zuhur ketika jam istirahat, biasanya kan teman-teman cari makan di luar. Nah kalau Ramadan biasanya banyak yang iktikaf sambil tiduran di Gitu Pak Haji. masjid. Saya dikaplikan sendiri di masjid Pak Haji. Tapi ya tetap nanti begitu jam 13, jam 1 siang, Iya. sudah mulai pelayanan lagi. Betul. Ada beberapa program nanti yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yang pada intinya sebetulnya saya tetap melanjutkan program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan sebelumnya, Pak Dr. Haji Ahmad Burhanuddin. Siap. Jadi beliau mencanangkan beberapa program itu nanti akan kita lanjutkan dan mungkin nanti akan kita tambahi dengan beberapa poin. Jadi saya pakai inilah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslih. Betul. Tradisi yang lama kita teruskan. Jadi misalnya begini, pagi hari biasanya kan teman-teman fokus pada kerja. Nah, sekarang kita coba nanti menghidupkan masjid kantor kita, Masjid Ar-Royan ini dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang nanti dilaksanakan secara bergiliran oleh beberapa seksi atau bahkan mungkin nanti dari entitas lain tapi masih keluarga besar Kementerian Agama. Jadi seperti teman-teman kepala KUA, pengawas madrasah, pengawas PAI, kemudian penyuluh, penghulu, itu nanti kita libatkan dalam program ini. Jika memungkinkan sebetulnya setelah kajian, setelah tadarus, ini akan sangat positif ya. Seandainya setelah selesai kita jangan langsung ke ruangan dulu, tapi tetap ada pelayanan ya, ada teman-teman yang ditinggal di situ. Jadi pelayanan tetap jalan Pak Haji. Tetap jalan seperti biasa. Siap. Akan sangat positif apabila setelah tadarus kita lakukan kajian. Betul. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ketika saya sempat, insya Allah saya juga akan nimbrung nanti. Jadi misalnya, ini kan saya sedang berbicara dengan seorang Al-Hafidh. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Ini sebuah kebanggaan bagi kita. Nanti mungkin ada beberapa hal yang kita bahas kaitannya dengan apa yang sudah dibaca tadi. Jadi, bisa jadi satu ayat saja. Sebab kalau semua ayat dikaji ya lama ya. Lama, nggak mari ya, satu ayat. Nah, kayak tadi itu, la'allakum tattaqun. Pasti takwa itu. Ternyata kita bahas kan lumayan panjang. Dan lumayan menarik pembahasannya. Jadi tidak langsung kembali ke ruangan, tapi ada kajian dulu. Sehingga paling tidak tiap hari kita tidak hanya membaca, tetapi juga paham apa arti, apa makna dari sebagian apa yang sudah dibaca tadi itu. Kemudian sore hari ya seperti biasa ya kita podcast seperti ini menjelang berbuka puasa sambil ngabuburit lah. Lalu malam hari kita selenggarakan tarawih juga seperti biasa, dan ada satu program baru ya, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi tiap hari secara berkala nanti gantian juga, mulai jam 9 sampai kira-kira zuhur lah, menjelang sholat zuhur ya. Itu nanti ada siswa-siswa SD gitu Pak Haji, ke ruangan ini, ke ruangan podcast di ruang kita ini Pak Haji ya. Di ruang podcast ini untuk tadarus Al-Quran dan disiarkan secara langsung live streaming ya seperti saat ini. Jadi ini juga mendorong semangat mereka untuk mengkaji, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, alhamdulillah sudah deal dan secara teknis sudah diatur oleh GPAI, oleh Guru Pendidikan Agama Islam. Insya Allah kita mulai besok itu. Dimulai Pak Haji, artinya kalau sebelumnya belum ada program ini di tahun ini kita
adakan seperti itu untuk memotivasi anak-anak yang ada di SD Pak Haji ya? Iya. Iya, baik. Ya, Ya, jadi luar biasa. SD dan itu pun tidak semua kecamatan ya. Oh gitu Pak Haji. Hanya kecamatan yang terdekat dengan kantor kita saja. Karena Banyuwangi ini luas, Mas. Oke. Ternyata luasnya Banyuwangi sama dengan provinsi Bali. Kalau semua dilibatkan, kasihan. Waktunya nggak cukup Pak Haji. Waktunya nggak cukup, kemudian kasihan jarak terlalu jauh. Misalnya dari Kalibaru harus ke sini, Betul. dari Tegal Delimo harus ke Luar sini. biasa nggih. Iya, sementara kondisi tubuh memang puasa. Nggih. Dan satu ya permintaan saya pada teman-teman, ya kepada saya sendiri juga sebagai pengingat, badan boleh lemes di awal-awal, tetapi kita harus cepat menyesuaikan. Ya, menyesuaikan supaya fisik kita itu tidak berpengaruh kepada kualitas layanan. Betul. Jadi walaupun kondisi berpuasa, layanan terutama di pelayanan terpadu satu pintu Kemenak harus tetap berjalan Pak Haji. Tetap prima. Kira-kira Harus tetap kita berikan excellence. biasanya kan gini Pak Haji. Ya. Ya jujur bahwa apalagi yang puasanya 1 tahun sekali Pak Haji. Jujur ketika mengawali puasa bukan hanya lemes, ngantuk juga iya, lemes iya, semuanya serba berubah dari sebelumnya Pak Haji. Kira-kira ada nggak resep yang manjur dari panjenengan supaya kita tetap semangat itu loh Pak Haji? Ya. Gimana Itu kira-kira Pak Haji? penyesuaian saja sebetulnya. Kita semua lemes karena nggak terbiasa. Iya. Ketika terbiasa nggak ada apa-apa itu. Jadi mungkin nanti adaptasi tubuh itu hanya 1-2 hari saja. Setelah itu ya tergantung semangat kita, Semangatnya Pak Haji, tergantung ya. motivasi ya, tergantung Iya, hati kita. motivasi. Jadi kalau hati kita semangat tetap melayani, ya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kita untung loh ya, perjuangan kita hanya perjuangan layanan pada masyarakat. Iya, iya. Rasulullah dulu dan para sahabat awal Ramadan itu perang Badar, Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Jadi mereka Beneran, perang Pak Haji, dalam ya. kondisi puasa kan itu. Ya Allah. Sementara kita bisa itikaf sambil tiduran. Sambil di masjid. tiduran. Jadi walaupun puasa tidurnya pun ibadah ya Pak Haji. Ibadah. Tapi jangan dimaknai ya tidur terus saja. Karena ada anekdot gini ya, Ustaz. Gimana? Ada cerita. Barang siapa yang berpuasa setelah subuh tidur lagi sampai zuhur, bangun untuk sholat lalu tidur lagi sampai asar, bangun untuk sholat asar lalu tidur lagi sampai maghrib, maka malaikat berkata, walaupun kucing bisa puasa kayak gitu. Nah ini sahabat podcast Kemangi luar biasa ini. Paling tidak ketika kita ngobrol seperti ini ya memunculkan semangat itu Pak Haji. Enggak lemes Pak Haji, tapi enggak apa-apa Pak Haji. Dan ingat ya, salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada tubuh kita itu adalah proses adaptasi yang sangat cepat dibandingkan dengan hewan yang lain. Kita kan hewan juga ya. Iya. Cuman bedanya kita al-hayawanun natik. Bisa kan berbicara Pak Haji. Iya. Jadi proses adaptasi kita dengan alam itu jauh lebih cepat dibandingkan hewan. Iya. Karena memang kita punya akal, punya budi yang kemudian bisa memproduk budaya lah gitu. Betul. Untuk penyesuaian. Tubuh kita juga seperti itu. Baik sahabat podcast Kemangi. Nah, tentu kita masih terus berbincang, berdiskusi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Beliau ini luar biasa. Sebelum di Banyuwangi, beliau tugas di Kepala Kementerian Kabupaten Sumeneb. Saat ini beliau sudah ada di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan terus sehat Pak Haji nggih. Amin. Ya. Kita semua juga mudah-mudahan Amin. sehat. Terakhir Pak Haji, barangkali ada kira-kira ekspektasi apa yang diharapkan tentunya di ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi di bulan Ramadan ini Pak Haji. Nah, ini kembali ke laptop. Yang tadi itu la'allakum tattaqun, tapi ekspektasi kita semua bukan takwa yang sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tidak. Tapi takwa kepada sebuah pengakuan diri yang totalitas bahwa kita hamba dan Allah adalah Tuhan. Yang ini juga nanti akan berpengaruh kepada akhlak. Akhlak atau moral itu universal, luas sekali. Termasuk ketika orang akhlaknya bagus, pelayanan di kantor pasti bagus. Gitu Pak Haji ya. Pasti. Iya, iya. Kalau akhlaknya tidak bagus, maka pelayanan di kantor pasti juga kuncinya akhlak Pak Haji. Akhlak, semua kembali ke Betul Pak Jadi Haji. misi utama Rasulullah loh ya. Oh iya. Nama buistu diutami Mudah diucapkan tapi susah itu Pak Haji. susah. Bahkan kita seringkali tidak mampu mengevaluasi diri apakah akhlak kita sudah baik apa tidak. Ya. Naudzubillah ya, celakanya banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah. Amin, amin.
yang akhlaknya tidak bagus tapi dia merasa bahwa itu bukan kesalahan, sehingga menikmati bahkan membanggakan. Satu contoh ya, kalau dalam birokrasi itu yang paling titik-titik kritisnya antara lain adalah ketika ada hubungan atasan bawahan. Oke lah, dalam struktur organisasi ada eselon, ada jabatan. Tetapi apakah ini kemudian menjadi alasan untuk mengeksploitasi orang? Tidak juga. Iya. Apakah ini menjadi alasan untuk seenaknya tidak menghormati orang, lalu bertindak semaunya, mentang-mentang pegang jabatan dan mentang-mentang punya kewenangan, kemudian dia bertindak semena-mena? Tidak juga. Iya. Saya miris kalau membahas ini, Iya, Mas, Pak Ji. karena saya sendiri tidak tahu bagaimana diri saya kan gitu. Iya. Ya, wis, Paling tidak berharap kita diselamatkan berhati-hati oleh Pak Ji ya. Allah. Iya, berhati-hati, kita berharap di bulan Ramadan ini, di tahun ini kita lebih meningkat dengan Ramadan di tahun yang Amin. lalu, sehingga akhlak kita lebih baik dan pelayanan kita pada masyarakat juga dinilai lebih baik Pak Ji. Iya. Apapun yang kita lakukan itu kan bernilai ibadah. Baik Pak Ji, karena waktu yang sangat membatasi kita, ada Sebetulnya bukan waktu sih, Nggih, gimana Pak Ji? buka puasa ya. Iya, Mas. Iya. Kan kita informasikan Pak Haji bahwa siaran kita di podcast Kemangi di bulan Ramadan ini full 1 bulan, dan tentu setiap hari di pukul 16 atau pukul 4 sore ini merupakan diskusi tayangan yang menemani sahabat podcast, terutama ibu-ibu yang menyiapkan saat berbuka puasa Pak Haji. Iya. Seperti itu. Oh ya, saya boleh usul ya. Boleh Pak Haji, monggo Pak Haji, enggak apa-apa. Nanti mungkin di waktu-waktu tertentu Siap. kita mendatangkan narasumber Dari ibu-ibu gitu. dari ibu-ibu. Betul. Untuk menjelaskan resep masakan. Itu mantap itu. Terutama ketika sahur. Kalau buka puasa, kerikil pun enak, Ustaz. Enak, betul Pak Haji. Di bulan Ramadan sahurnya yang susah. Pak. Nah, sahurnya. Kira-kira resep apa yang nyaman sajikan di saat sahur Pak Haji? Ya. Ini yang tahu ibu-ibu Pak Haji. Nah, Jangan dibahas di nanti sini. kita Ya. kerjasama dengan Dora Wanita lah. Siap. Kita hadirkan Pak Ya, Haji. jadwal nanti bisa disesuaikan Siap. ya, karena Oke. jadwal sudah kita susun, tapi insya Allah bisa Boleh. Itu pun, Ini luar biasa ini. itu pun kalau memungkinkan. Insya Allah mungkin Pak Haji. Sebab jam 4 itu ibu-ibu sibuk-sibuknya Oh, ya. masak. Kalau kita minta kita Iya. hadirkan di podcast ini, jangan-jangan nanti malah nggak masak beliau. Disiapkan sebelumnya Pak Haji. Oh, boleh biar diatur. Ya baik. Oke. Di statement closing statement Pak Haji, barangkali ada yang disampaikan spirit untuk para sahabat podcast Kemangi tentunya, dan juga para ASN di Kemenak Kabupaten Banyuwangi Pak Haji. Ya. Sahabat podcast Kemangi, teman-teman ASN, keluarga besar saya di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana sudah kita bahas tadi dalam obrolan santai kita, bahwa tujuan puasa adalah bertakwa, dan takwa itu pasti berbanding lurus dengan akhlak. Ya, kita berharap semuanya nanti dengan Ramadan ini takwa kita semakin sempurna, Amin. akhlak kita juga semakin sempurna, Amin. kita semakin mampu menuhankan Allah dan memanusiakan manusia, Masya Allah. menuhankan Allah dan mengorangkan orang. Alright. Nggih, itu intinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami. Apapun yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf, mungkin ada guyonan-guyonan yang agak ekstrim tadi. Beberapa penjelasan yang mungkin dikoreksi, kami mohon maaf. Dan itu adalah kekurangan kita semua sebagai manusia. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, luar biasa karena waktu jualah yang sangat terbatas. Kita tentunya akan terus mengkaji hal-hal yang lain nanti dengan narasumber yang lain. Pak Haji, terima kasih atas kadernya di podcast Kemangi. Sama-sama. Mudah-mudahan kajian kita ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi Amin. sahabat podcast Kemangi Salam di saya untuk Kabupaten seluruh Kemangi. keluarga, Baik. teman-teman sahabat podcast Kemangi juga Ya. sehat selalu, semangat Amin. melayani. Semangat. Baik, terima kasih sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Saya Yasin Alibi dan juga Bapak Haji Khaironi Hidayat SAG MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, pamit undur dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menanti saat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.